Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Kamin clustering. Ya, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang klasifikasi, kali ini kita belajar sedikit tentang clustering. Jadi, clustering merupakan salah satu dari unsupervised learning ya. Kemarin kita sudah belajar supervised learning di klasifikasi. Nah, kali ini sedikit kita akan membahas tentang clustering beserta contohnya dan gimana sih cara kita membreakdown atau melakukan perhitungan di contoh clustering. Oke, jadi di sini ada dua informasi atau ada dua arti dari clustering ya. Yang pertama dari Madhu Yeda, dia mengatakan bahwa clustering merupakan proses pengorganisasian objek data ke dalam set kelas yang saling berhubungan atau yang bisa disebut dengan cluster. Clustering itu merupakan contoh klasifikasi, ya. Kemarin kita sudah belajar klasifikasi, pengkelasan dan lain-lain tanpa arah, unsupervised. Kemudian dari DK, clustering merupakan salah satu teknik data mining untuk mendapatkan kelompok-kelompok dari objek yang mempunyai karakteristik yang umum dan cukup besar. Jadi di sini kita akan membuat clustering, kita akan membuat pengelompokan yang dia dilakukan secara unsupervised. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang eh, klasifikasian ya, klasifikasi dengan kita memberikan label dulu. Setelah kita berikan label, baru dia akan mengkelompokkan sesuai label contohnya. Nah, kali ini enggak, kali ini kita cukup akan membuat ada satu data. Data ini mau buat kita buat berapa klaster, berapa kelas, berapa kelompok. Dia akan mengelompokkan sesuai jaraknya atau sesuai kemiripan masing-masing. Oke. Nah, ini ya yang tadi saya sebutkan bahwa pengelompokan data ke dalam klaster atau grup dalam setiap klaster akan berisi data yang hampir mirip ya. Mungkin tidak bisa mirip 100%, cuman dia hampir mirip atau bisa dikatakan kalau kita berhitung jarak adalah jarak terdekat. Nah, pengelompokan biasanya dilakukan antar kesamaan dalam objek atau kemiripan. Oke. Nanti clustering kita lakukan dengan hierarkikal atau non hierarkikal. Kalau hierarkikal itu pengelompokan kesamaan yang paling dekat kemudian dilakukan dengan model tree. Nah, tapi kali ini kita belajar yang non hierarkikal. Jadi, yang pertama kita lakukan nanti adalah kita akan menentukan terlebih dahulu jumlah klasternya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan perhitungan. Nah, kali ini algoritma yang kita gunakan adalah Kamin clustering. Jadi, ada banyak algoritma, cuman kali ini kita belajar tentang Kamin clustering. Lebih detail tentang Kamin ya. Nah, nanti akan seperti ini contohnya, kita ada data, ada sebaran data ya, data macam-macam. Kemudian dari situ kita akan mengelompokkan, membuat berapa klaster. Sebagai contoh di gambar ini, kita akan membuat 3 kelompok. Maka secara umum akan tampil seperti yang di sebelah kanan ya. Jadi dia akan mengelompokkan sesuai kemiripannya atau pengelompokannya sendiri. Jadi ada kelompok hijau, kelompok biru, sama kelompok hitam. Kita cukup menentukan mau berapakah, mau berapa kelompok, mau berapa klaster. Dia akan mengelompokkan sesuai kemiripannya dibantu dengan algoritma Kamin. Algoritma Kamin gimana prosesnya? Jadi yang pertama kita menentukan berapa kelompok, 3 kelompok, 2 kelompok, atau seterusnya ya. Kemudian yang pertama kita akan menentukan sentroid, nilai tengahnya. Nilai tengahnya kita posisikan di mana dulu? Data yang mana akan kita jadikan nilai tengah. Setelah itu akan kita hitung distance-nya, kita hitung pengelompokannya, kemudian kita ambil minimum distance-nya. Kalau sudah, dia akan mengelompokkan sesuai minimum distance-nya tadi, atau jarak terdekatnya. Begitu terus kita ulang, sampai kapan? Sampai tidak ada pergerakan atau nilainya sama. Seperti itu ya. Nah, nanti akan kita coba breakdown di dalam contoh data. Oke, yang pertama, di sini ada satu catatan ya, bahwa Kamin clustering di sini akan mengolah data berupa angka ya, karena akan digunakan untuk perhitungan. Jadi kalau ada data selain angka gimana? Nah, nanti akan ada solusinya. Yang pertama, eh, caranya nanti kalau kita bertemu dengan nilai nominal ya, atau yang bukan angka klasifikasinya, kita harus membuat angkanya dulu, atau kita normalisasi berupa angka. Kita urutkan frekuensi kemunculannya, kemudian diinisialisasi dengan nilai 1, 2, 3, dan seterusnya.
Sebagai contoh, ada data mahasiswa sama kota asal. Oke. Di sini kota asalnya yang akan kita transformasi. Contoh Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ada berapa? Ada 3 kata ya. 1, 2, 3. Kemudian Bukit Tinggi kita inisiasi 1. Jadi kalau Padang ada berapa, Solok ada berapa. Begitu seterusnya. Oke, sekarang kita coba langsung ya, teman-teman. Kita coba langsung ke contoh data. Ada data mahasiswa, ya. Ini contoh tak ambil dari datanya YPTK UPI, dari data UPI ya. Ini coba kita olah, coba kita breakdown. Jadi ada contoh ada 12 mahasiswa dengan nilai sebaran seperti ini. Dia punya nilai matematika, fisika, kimia, biologi, sejarah, akuntansi, sosiologi, dan geografi. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom. 12 mahasiswa dengan 8 kolom. Kita akan menjadikan 2 klaster. Ya, klasternya berdasarkan apa? Berdasarkan kemiripan atau kelompok nilainya ini. Seperti itu. Jadi di sini ada data mahasiswa akan kita jadikan kedua klaster. Oke, kalau kemarin kan kita tandai dulu ya. Ini apa lah. Ini enggak. Langsung ada data. Kita mau berapa? 2 klaster. Yang pertama, langkahnya adalah kita akan menentukan klaster mana yang akan kita ambil. Jadi kita akan menentukan sentroidnya ya. Jadi dari 2 klaster tadi, kita akan mencoba menentukan sentroidnya atau nilai tengahnya. Data mana? Contohnya tadi berarti kalau dari data gambar ini ya. Jadi ada kita coba klaster 1 itu di senternya di 2, klaster 2 itu senternya di nilai ke 5 atau data kelima atau mahasiswa kelima. Jadi nanti mahasiswa kedua sama mahasiswa ke-5. Oke, kalau gitu kita langsung belajar menggunakan Excel. Oke, teman-teman ya, kita nanti berubah-berubah. Di sini ada datanya ya. Jadi datanya yang tadi kurang lebih seperti ini. Di sini kita akan membuat klaster. Yang pertama tadi, ini akan kita jadikan sentroid 1. Yang 5 ini adalah sentroid 2. Seperti itu. Nah, ini nanti akan kita ulang. Pertama, kita akan coba di sini ya. Jadi ini, oh, oke, sorry. Ini kita besarin ya. Nah, oke, segini ya. Oke, segini. Jadi, yang pertama, mahasiswa 1, mahasiswa 5, ini akan nanti kan kita jadikan sebagai klaster 1, K1, sentroidnya. Mahasiswa 5 itu yang K2 atau sentroid yang kedua, klaster 2. Jadi pertama kita akan tentukan acak dulu. Seperti itu. Terserah yang mana dulu. Sebagai contoh mahasiswa 2 untuk K1, mahasiswa 5 untuk K2. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah setelah menentukan titik pusat ya, kita akan melakukan perhitungan jarak klaster di mana pakai Euclidean distance. Euclidean distance itu menghitung jaraknya, kemudian di akar, kemudian selisih jarak ya di akar sama di pangkat dulu, sorry, kemudian di akar semuanya. Sehingga nanti dapatnya C1 itu di nilai pertama itu 10,44, C2 21,7. Oke, saya kembali ke Excel ya, teman-teman. Nah, caranya gimana? Oke, di sini ada K1 ya sebagai contoh. Ini saya hide dulu ya biar lebih mudah. Nah, ada contoh K1 kayak tadi ya. Jadi kita akan menghitung jarak antara 79 sama 84, 75 sama 76, 75 sama 79 dan seterusnya. Jadi di sini saya akan menghitung jarak antara 8 ya dikurangi 79. Seperti itu. Oke. Jadi ini ya, sorry, jangan lupa dikurung ya. 8 yang biru, 84 dikurangi 79 yang merah di pangkat 2. Jadi kalau minus nanti dia otomatis jadi plus. Oke, ini tinggal kita copy. Nah, ini jarak-jaraknya. 25 yang ini ya, 76 kurangi 75 ya di pangkat kuadrat. Di pangkat dulu sorry belum di kuadrat ya. Ini 75, 79 dikurangi 75 dan seterusnya. Oke. Nah, ini akan kita geser ke bawah ya. Kita hitung semua sentroidnya, semua jaraknya. Jadi yang pertama ini jangan lupa kita kunci ya, teman-teman. Jangan lupa dikunci untuk yang biru atau yang sentroid mahasiswa 2 ya. Ini dikunci. Nah, kemudian yang biru ini juga dikunci.
Yang ini juga dikunci. Ini dikunci ya. Ini Excel standar ya teman-teman. Ini kunci. Ini kunci. Ini juga sama. Sorry, ini C5 ini ya. Pokoknya yang biru yang dikunci. Oke, kalau udah tinggal kita geser ke bawah. Tujuannya apa? Ya, agak gini ya. Ini nggak geser. Saya tetap menghitung 84 sama 77. Oke, yang terakhir di sini berarti 84 sama 80. Kayak gitu. Nah, di sini nilainya akan nol. Karena apa? Karena dia akan dihitung dengan jaraknya sendiri. Nah, dengan diri sendiri ya. Makanya di sini dia nilainya nol. Oke, dapat nilai ini ya. Setelah dapat nilai ini kemudian akan kita akar ya sesuai rumus tadi. Oke, sesuai rumus ini ya. Ini saya akan kembalikan ke rumusnya. Nah, ini akan diakar, tapi jangan lupa semuanya dijumlahkan dulu, baru diakar. Oke, kalau gitu ini dijumlahkan ya. Jadi contohnya seperti ini, sama dengan dijumlahkan. Semua ini dijumlahkan. Ya, ini jumlahnya sekian. Tapi kalau diakar, berarti ini ya, CRT, sum semua. Oke, akarnya adalah 10,44 sama sesuai dengan yang di awal tadi di sheet di PowerPoint tadi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan menghitung K2 dengan cara yang sama. K2 adalah sama dengan ini ya, 82 ya yang warna biru dikurangi yang awal karena kita hitung di awal ya. Nah, sama seperti tadi. Biar nggak bingung, ini K1 ya, tak rubah warnanya ke oranye ya. Ke oranye ini sama kayak ini. Ini ke warna biru. Nah, contohnya seperti ini ya, ke warna biru. Oke, ini tadi ya, jangan lupa ini dikurung, kemudian diangkat 2. Nah, ini tinggal di copy ke kanan. Jangan lupa dikunci untuk yang centroid 5-nya. Ini dikunci, ini juga, ini dikunci. Ini ya, F8 ini dikunci, ini dikunci, ini dikunci, ini dikunci, ini juga. Jadi kita tampilkan dulu baru dikunci, cek dulu. Oke, kalau udah sama kayak tadi tinggal kita copy ke bawah. Nah, di 5 ini dia akan 00 karena tadi ya, dia akan mengarah ke diri sendiri. Nah, seperti ini, seperti ini. Oke, kita sesuai. Tinggal nilainya ini ya, kalau pengen langsung di copy juga bisa. Ini di copy, taruh sini, dia akan secara otomatis menghitung Euclidean Euclidean distance 1 dan yang kedua. Seperti itu. Oke, ini ya, ini jarak pertama, ini kedua. Nah, kemudian kita akan mencoba memasukkan ya, ini lebih mudahnya adalah kayak gini, data ini sama dengan ini ya, ini kan datanya mahasiswa satu nih. Ini data mahasiswa satu. Kemudian yang yang C2 adalah data mahasiswa 2. Nah, seperti ini. Jadi, mahasiswa satu terhadap sentroid satu itu nilainya 10,4. Kemudian mahasiswa satu terhadap sentroid 2 itu 20,1. Yang namanya jarak Euclidean ya, itu kita akan mengambil data eh, paling dekat. Maka nanti yang diambil adalah sentroid satu. Nah, di sini kita tinggal buat rumus saja ya. If jika sentroid ini, nilai ini lebih kecil daripada nilai ini, maka nilainya satu. Kalau enggak, nol. Dah, gitu aja. Nah, dia kan satu. Di sentroid 2 juga sebaliknya. Jika ini lebih kecil daripada ini, maka dia satu atau enggak nol. Sorry, if ya. If. Nah, ini dia kan nol. Nah, dari sini kita bisa tahu, bisa menyimpulkan kalau yang di pengelompokan pertama, sentroid satu itu mahasiswa satu 2 4 6 sampai 12. Sentroid 2 itu hanya ada mahasiswa 3 sama 5. Seperti itu. Jadi dia akan mengelompokkan secara data yang terakhir ini ya. Jadi sebenarnya dari sini sudah kelihatan, cuman kita sederhanakan seperti ini. Oke, selanjutnya gimana? Kita kembali ke sini dulu. Oke, setelah ini ya, sudah dihitung tadi.
Terus selanjutnya adalah ini tadi. Setelah dihitung, kita akan melakukan pengelompokan data sesuai ini. Nah, sama ya, 1, 2, 4, 6 sampai 12 itu C1, klaster 1, 3 sama 5 akan masuk ke klaster 2. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencoba menghitung klaster baru dengan cara menjumlahkan nilai masing-masing klaster. Contoh, ini nilai di rata-rata ya. Rata-rata klaster 1 itu ada berapa? Oke, caranya seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini ya. Oke, kelihatan ya. Jadi di sini K1, nilai klaster 1, itu tadi klaster 1 kan hampir semua ya. C1 ini ya. Itu hampir semua mulai dari kecuali 3 sama 5. Kayak gitu ya. Jadi sama dengan kecuali 3 sama 5. Jadi 1, oke, ditambah 2, ditambah 4, ditambah 6, ditambah 7, tambah 7, tambah 8, sorry, tambah 9, tambah 10, tambah 11, ditambah 12. Oke, ini jangan lupa di kurung tutup, dibagi 10. Karena apa? 10 data. Ibaratnya hitung-hitung rata-rata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 78,5. Ini tinggal kita geser ke sini. Jadi kayak ini ya, matematika ini contohnya ini. Tak copy taruh bawah ya. Matematika itu 78,5. Ini nilai sentroid baru. Jadi seperti ini. Yang K2 juga sama. Tapi yang hanya kita hitung adalah yang K2 aja. Jadi mahasiswa 3 ditambah mahasiswa 5 bagi 2. Oke. Ya, ini hitung rata-rata sederhana ya. Oke, ini 79,5. Nah, seperti ini. Ini rata-ratanya. Jadi 78,5 jadi 79. Nah, ini 78,5 dan seterusnya. C2 79,5, 83 dan seterusnya. Sama. Oke. Kalau sudah dihitung C2 C1-nya, yang kita kan sudah dapat sentroid baru tuh. Nah, kemudian langkah itu akan kita ulangi. Oke, akan kita ulangi dengan cara yang sama, tapi hitungnya tadi kan dengan eh, nilai tengah yang kita tentukan tuh, mahasiswa 1, mahasiswa 2 sama 5. Nah, sekarang dengan nilai sentroid yang baru. Seperti itu. Oke, kita kembali ke Excel ya. Oke, ini ya. Ini kan datanya ada baru nih. Ini data baru ya. Data baru ini kita copy. Ini ya, data baru ini kita copy, kita taruh di iterasi yang selanjutnya sama, data ininya sama. Nah, ini ya, kita besarin di sini. Datanya sama, tinggal di sini saya taruh ini ya, value-nya aja tadi ya. Nah, ini ya, ini sorry, ini geser. Ini geser ke sini. Nah, seperti ini. Sama kayak tadi ya. Ini tak hide, lebih kecil, lebih kecil. Nah, sekarang sama kayak tadi ya. Ini kan Centroid 1 ya, C1, C2-nya sudah ketemu. Tadi kan Centroidnya kita ngambil acak ya. Ini sudah dapat yang baru dari hasil iterasi yang pertama. Di iterasi yang kedua kita hitung. Sama caranya, bedanya adalah kita ngambil K1-nya dari sini. K1 ini dikurangi ini. Nah, begitu. Sorry, ini pangkat 2. Nah, seperti ini. Ini tinggal di copy. Kemudian jangan lupa dikunci lagi ya. Ini dikunci, ini dikunci, ini dikunci, ini dikunci, ya, yang biru atau yang nilai tengahnya tadi ini dikunci. Nilai sentroidnya cek, nggak kekunci semua kah? Oke, kalau udah tinggal sama kayak tadi kita copy ke bawah. Oke, terus kemudian nilai ED-nya sama, tinggal kita copy dari sini ya. Kita copy aja. Nah, ini nilai ED yang baru. Nah, kemudian di yang sentroid 2 gimana? Sentroid 2 dengan cara yang sama ya. Nilai yang baru, nilai perhitungannya dengan cara yang sama, Euclidean-nya. Jadi yang kedua ini ya, 79,5 dikurangi
nilai ini. Oke, jangan lupa di pangkat 2. Pangkat 2. Nah, ini tinggal kita copy. Nah, jangan lupa kita kunci lagi ya untuk yang eh, nilai barunya Centroid 2. Oke, cek sudah kekunci semua. Oke, kalau udah sama kayak tadi ya, tinggal kita copy. Copy ke bawah. Oke, udah. Ini nilai C ya, nilai ED2 kita copy juga. Oke, nah di nilai sini sama kayak tadi ya. Ini tinggal kita eh, samakan ya, sama dengan ini ED1, copy. Ini C2, jadi Euclidean Distance 2. Nah, rumusnya yang bawah juga sama ya, sama dengan if jika ini lebih kecil dari ini, sorry ini, maka satu kalau enggak nol. Nah ini, oke dari sini bisa dilihat teman-teman, apakah ada perubahan? Ya, kalau nggak ada berarti kemungkinan sentroidnya nilainya berhenti di iterasi kedua. Tapi kalau semua masih ada perubahan di sini ya, ada yang awalnya ini satu kemudian tiba-tiba bergeser jadi masuk ke nol, maka tetap dilakukan terus sampai iterasi selanjutnya, sampai tidak ada perubahan pergeseran datanya. Oke, if ini lebih kecil daripada yang ke satu, maka nilai satu, kalau enggak nol. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilainya hampir sama. Nggak hampir ya, sama ya. Jadi nggak ada perubahan. Centroid 2-nya tetap 3 sama 5. Centroid 1-nya semua kecuali 3 sama 5. Maka di klaster baru sini nilai K1 adalah sama kayak tadi ya. Ini aku pakai rumus average saja. Nah, average. Average mana aja? Average-nya itu adalah 1, kemudian 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, sama ya. 71, sorry. Oh, ini gara-garanya di belakang masih ada titik koma, nggak perlu. Nah, 78,5 average-nya ini. Terus kemudian yang ini juga sama average ke mahasiswa mahasiswa 3 sama mahasiswa 5. 79,5. Oke, seperti ini. Nah, dari sini kan nggak ada perubahan tuh. Nilai sentroidnya kan sama juga ya, persis juga. Kita coba bandingin ya, K1 yang atas sama K1 yang paling baru. Paling baru. Nah, sama kan? Sama. Jadi tidak ada perubahan. K2 juga sama. Jadi ini dikurangi ini coba, maka juga nilainya 0. Nah, maka dari sini disimpulkan bahwa dengan kasus ini, maka dia akan tampil akan menjadi dua klaster ya. Contohnya seperti ini tadi. Kelihatan ya. Jadi kalau yang C1 itu mahasiswa 1, 2, 4, 6 sampai 12. C2, klaster 2 adalah kelompoknya mahasiswa 3 sama 5. Seperti itu. Jadi saya kembali ke sini. Setelah iterasi ini, maka selanjutnya adalah terjawab bahwa hasil akhir dari ini, kalau datanya sudah dianggap convergen ya, nilainya sama, nilai hasil klasternya adalah mahasiswa 1, klaster 1, mahasiswa 1 sampai 12 kecuali 3 sama 5 ya. 3 sama 5 masuk ke klaster 2. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Silahkan dilakukan percobaan, silahkan dilakukan perhitungan, di testing sendiri. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, teman-teman bisa belajar lebih detail tentang Gamin clustering. Untuk selanjutnya teman-teman bisa mencari data lain atau mengambil data di Kaggle ya untuk melakukan perhitungan, untuk melakukan simulasi lebih dalam tentang Gamin clustering. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.